Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum hari-hari ini menurut saya adalah momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk menapak tilasi perjalanan seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, salah seorang Nabi yang mendapatkan keistimewaan sebagai ulul azmi minar rusul, Nabi yang sampai akhir hayatnya membersamai Bani Israel, atau yang hari ini kita kenal sebagai orang-orang Yahudi. Nabi yang mulia ini membersamai Bani Israel, mendampingi mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayatnya. Dan Nabi ini adalah Nabi yang kisahnya berulang-ulang kali disebutkan, dituturkan di dalam Al-Quran. Nabi yang saya maksud tentu saja adalah Nabi Musa alaihissalam. Sahabat-sahabat sekalian, kita tentu berkewajiban untuk selalu mengulangi, mempelajari, merenungkan, dan mentadabburi kisah-kisah para nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, agar kemudian menjadi pelajaran, menjadi renungan kita dalam menyikapi, merespon apa yang kita hadapi, apa yang kita saksikan di kehidupan kita pada hari ini. Tentu saja bukan hanya sekedar merespon, tetapi apa yang kita baca, apa yang kita renungkan dari kisah-kisah para nabi itu seharusnya menjadi pedoman hidup kita selanjutnya sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat-sahabat sekalian, jadi kesempatan kali ini kita akan mengulas sejarah perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang tadi saya katakan, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi Bani Israel. Sekedar informasi bagi Anda semua bahwa Bani Israel sesungguhnya adalah bangsa atau umat yang bisa dikatakan yang paling banyak mendapatkan karunia nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah adalah umat yang setiap kali seorang nabi meninggal dunia, setiap kali seorang nabi menyelesaikan tugasnya di tengah-tengah Bani Israel, maka akan hadir lagi seorang nabi yang lain untuk melanjutkan tugas nabi yang diutus sebelumnya. Tetapi seperti yang sudah kita bahas dalam kesempatan yang lalu, Bani Israel atau bangsa Yahudi ini adalah bangsa paling pembangkang di muka bumi ini, sehingga
para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu selalu berada dalam ancaman dan tekanan mereka. Bahkan sebagian dari nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu dibunuh secara zalim, dibunuh dengan penuh kebencian oleh orang-orang Yahudi ini. Baik, salah satu nabi mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam nama lengkapnya adalah Musa alaihi salam bin Imran bin Qahith bin Azar bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salam adalah merupakan keturunan dari Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah yang kemudian juga dikenal sebagai Israel. Jadi nama lain dari Nabi Yaqub itu adalah Israel. Nabi Yaqub sendiri adalah putra dari Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq adalah putra dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya dari segi garis nasab keturunan, maka sesungguhnya Bani Israel yang notabene adalah merupakan keturunan dari Nabi Ishaq itu masih memiliki hubungan keturunan dengan bangsa Arab, di mana Nabi Ibrahim memiliki dua putra. Yang pertama adalah Ishak yang tadi kita sebutkan, kemudian melahirkan Bani Israel. Kemudian beliau juga mempunyai putra yang lain yang bernama Nabi Ismail alaihi salam, yang kemudian melahirkan seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada titik itu kita sesungguhnya tidak habis pikir mengapa orang-orang Yahudi sangat membenci bangsa Arab. Kenapa orang-orang Yahudi merasa lebih istimewa daripada bangsa Arab? Padahal secara garis nasab keturunan mereka dan bangsa Arab itu memiliki jalur keturunan yang bertemu pada seorang Nabi Allah yang sangat mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjadi salah satu tokoh sentral ketika kita berbicara tentang Al-Masjidil Aqsa, ketika kita berbicara tentang Palestina, ketika kita berbicara tentang Al-Quds, dan juga ketika kita berbicara tentang kota suci Makkah Al-Mukarramah, di mana di sana terdapat Baitullah Al-Haram, di mana di sana terdapat Al-Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Nabi Ismail. Para ulama menjelaskan bahwa secara fisik sifat atau karakteristik Nabi Musa alaihissalam secara fisik, beliau adalah seorang pria yang berbadan besar, berbadan tegap, dan berbadan tinggi, dan beliau memiliki kekuatan yang setara dengan kekuatan 10 orang laki-laki. Beliau punya kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga dalam salah satu kisah hidupnya beliau pernah memukul seorang pria Mesir hanya dengan satu kali pukulan yang menyebabkan pria itu kemudian meninggal dunia. Hanya saja Nabi Musa alaihissalam
memiliki satu kekurangan, yaitu beliau adalah orang yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu lancar ketika berbicara. Beliau cenderung agak tergagap-gagap ketika harus berbicara. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan salah satu doa Nabi Musa alaihissalam, di mana di situ dikatakan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah, dan lepaskanlah ikatan, min lisani, dari lisanku ini ya Allah. Supaya apa? Supaya yafqahu qawli, supaya mereka, kaumku, supaya orang-orang itu bisa memahami apa yang kuucapkan, apa yang ku sampaikan. Itulah sebabnya juga kemudian Fir'aun memperolok-olokkan Nabi Musa alaihissalam ketika Fir'aun mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam menyatakan diri sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun pun memperolok-olok Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Am ana khair, atau sayakah yang lebih baik min hadzal ladzi huwa mahin, daripada orang ini. Dia menunjuk kepada Nabi Musa, daripada orang ini yang mahin, yang terhina. Terhina karena Bani Israel pada waktu itu adalah bangsa budak di Mesir, diperbudak oleh Fir'aun. Wala yakadu yubin, dan dia, orang ini maksudnya Nabi Musa alaihissalam, nyaris tidak bisa berbicara dengan jelas, nyaris tidak bisa menjelaskan perkataannya, tidak bisa memperjelas apa yang dia katakan. Di sini sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita belajar bahwa setiap kita manusia pada dasarnya memiliki kekurangan. Bahkan bagi kita yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami satu kekurangan secara fisik, mengalami kecacatan secara fisik, maka kita harus menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu dari kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil satu potensi dari diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah pasti telah menyiapkan potensi lain sebagai pengganti dari apa yang dia ambil. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yu'ti wa ya'khudh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa, maha berhak untuk mengambil apa yang dia berikan, dan maha kuasa juga untuk memberikan apa yang dia kehendaki untuk kita. Maka kita lihat bagaimana seorang Nabi Musa alaihissalam yang memiliki kekurangan dalam berbicara, yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pesannya, toh kekurangan itu tidak menghalangi beliau untuk kemudian menerima karunia Allah, menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi. Bahkan beliau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah seorang ulul azmi minar rusul. Padahal kita semua tahu, tidak usah kita berbicara tentang menjadi seorang nabi, menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi seorang pembicara publik, ya, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang da'i, menjadi seorang muballigh. Ya. Bukankah kita semua
sepakat bahwa untuk menjalani profesi-profesi itu, tugas-tugas itu, atau tugas-tugas semacam itu, kita membutuhkan kemampuan public speaking. Kita membutuhkan kemampuan untuk berbicara di depan publik, di depan orang banyak. Lalu bagaimana bisa seorang Nabi Musa alaihissalam yang notabene gagap dalam berbicara, ya, bahkan tadi digambarkan ya, di dalam Al-Quran statement Fir'aun yang mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam nyaris tidak bisa menyampaikan pesannya dengan jelas. Tetapi lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempersoalkan itu semua. Kekurangan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam ternyata bagi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah, tidak menjadi penghalang untuk mengukuhkan beliau sebagai salah seorang nabi terbaik yang dimasukkan dalam jajaran ulul azmi minar rusul seperti yang tadi kita sampaikan. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, kekurangan-kekurangan seperti itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Hiduplah membersamai ujian-ujian itu dan jangan pernah menjadikan kekurangan-kekurangan fisik itu sebagai penghalang untuk sampai kepada cita-cita kita. Jangan pernah menjadikan kekurangan-kekurangan fisik itu untuk menjadi alasan bagi kita untuk menyerah. Kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam bahwa dengan kekurangan fisik yang notabene adalah kekurangan yang berkaitan langsung dengan profesi atau dengan tugas amanah beliau sebagai seorang rasul, toh itu sekali lagi tidak menghalangi beliau untuk menjalankan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau maju dengan penuh gagah berani menunaikan tugas Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau yakin itulah jalan kemuliaan beliau di dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat sekalian, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang ulul azmi dari kalangan para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala setidak-tidaknya mengabadikan nama beliau lebih dari 70 kali di dalam Al-Quran. Apa hikmahnya, apa tujuan dan maksudnya? Tentu saja itu agar menjadi pelajaran bagi Nabi kita Muhammad SAW secara khusus yang menerima wahyu Al-Quran itu, dan juga bagi para sahabat, para pengikutnya, dan bagi kita orang-orang yang beriman. Pengulang-ulangan yang terjadi di dalam Al-Quran sekali lagi adalah pengulang-ulangan yang menyimpan begitu banyak hikmah dan pelajaran untuk kita dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik, saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang kisah Nabi Musa insyaallah secara umum akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Fir'aun, bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihi salam pada fase Fir'aun, ya, sejak beliau dilahirkan sampai kemudian akhirnya beliau meninggalkan Mesir untuk menyelamatkan diri. Lalu kemudian bagian yang kedua, kisah Nabi Musa, kita akan bersama-sama mempelajari kisah Nabi Musa alaihi salam pada fase yang kedua, yaitu pada fase membersamai Bani Israel setelah Bani Israel
beliau bawa untuk menyelamatkan diri dari tirani kekuasaan Fir'aun, sampai kemudian akhirnya beliau alaihissalam meninggal dunia. Nah, jadi itu sebagai pengantar kita sebelum kita memasuki pembahasan kisah Nabi Musa alaihissalam yang sangat relevan bagi kita semua pada hari-hari ini, pada hari-hari di mana bangsa Yahudi Zionis penjajah terus-menerus melancarkan serangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan mempelajari kisah Nabi Musa, kita akan semakin memahami seperti apa sesungguhnya bangsa Yahudi itu, dan kita akan semakin memahami seperti apa sebenarnya tabiat pertempuran kita dengan bangsa Zionis yang terlaknat itu. Insya Allah kita akan bertemu dalam 2 sesi mendatang, di mana kita akan membahas insya Allah kisah Nabi Musa alaihissalam dalam 2 fase kehidupannya itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.